Baik pemirsa TV yang dimuliakan Allah, di segmen terakhir ini masih ada pertanyaan, dan dari Abu Abdurrahman kita cukupkan tadi ya. Ya. Jadi ada pertanyaan baru ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz, saya mau nanya, kalau ada orang meninggal terus kuburannya ada 2 orang ngaji baca Al-Quran selama 7 hari berturut-turut, dari sore sampai pagi, bagaimana menurut syariat agama? Mohon Pak Ustadz jawabannya, makasih. Kita minta sama Ustadz muda, Ustadz Rahmat Rizki Al-Abdi SAG untuk menjawabnya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca Al-Quran di kematian ataupun di kuburan orang yang baru meninggal. Dari beberapa pendapat para alim ulama bahwasanya bacaan Al-Quran yang kita niatkan pahalanya kepada mayat yang sudah meninggal itu sampai. Bahkan ada beberapa pendapat dalam mazhab Imam Hambali sekalipun, beliau mengatakan bacaan Al-Quran itu sampai kepada yang kita niatkan, artinya kepada mayat yang sudah meninggal dunia. Karena Al-Quran ini setiap huruf yang kita baca kebaikannya dikalikan 10 kali lipat. Pahala orang yang membacakan Al-Quran itu begitu besar. Untuk diniatkan, dikirimkan pahalanya kepada orang yang sudah meninggal, ini merupakan sesuatu yang sangat baik, bahkan dianjurkan dalam agama kita, dalam syariat Islam. Ketika kita berkunjung ataupun takziah ke rumah saudara kita yang sudah meninggal dunia, kenapa kita selalu mengadakan tahlilan ataupun samadiyah? Apa yang kita bacakan? Al-Quran, surah Al-Ikhlas, surah An-Nas, surah Al-Falaq, surah Al-Fatihah, ditambah dengan tahlil la ilaha illallah. Kenapa itu yang dibacakan? Karena itu merupakan amalan yang sangat baik yang kita persembahkan untuk saudara kita yang sudah meninggal dunia. Dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah mafhum hadis, barang siapa yang membaca Al-Ikhlas sebanyak 3 kali, dia sudah mengkhatamkan seperti mengkhatamkan sekali khataman Al-Quran. Jika kita katakan bacaan Al-Quran kita tidak sampai kepada mayat yang sudah meninggal, maka doa ketika kita mendoakan saudara kita selesai sholat jenazah, itu pun tidak akan sampai kepada saudara kita. Kalau dalilnya bahwasanya semua amalan anak Adam akan terputus ketika dia meninggal dunia kecuali 3. Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, amalan yang saleh. Dengan dalil itu kita gunakan untuk mengatakan bahwasanya doa ataupun bacaan Al-Quran dari orang yang masih hidup untuk mayat yang sudah mati itu tidak sampai. Maka doa-doa kita panjatkan selesai sholat jenazah itu pun tidak akan sampai. Buktinya kita disunahkan, diperintahkan untuk membaca doa selesai sholat jenazah untuk mendoakan mayat yang sudah meninggal dunia. Ini artinya bahwasanya doa tersebut sampai. Maka amalan-amalan ketika tahlil sama dia yang kita bacakan ayat-ayat Al-Quran, bersalawat kepada Rasulullah SAW, sebaik-baik zikir la ilaha illallah, itu pun sampai kepada mayat yang sudah meninggal. Bahkan itu merupakan amalan yang terbaik ketika kita takziah kepada saudara kita meninggal dunia, daripada kita membicarakan
hal-hal yang tidak penting ketika kita takziah. Apalagi kita membicarakan aib-aib mayat yang sudah meninggal tersebut. Na'udzubillahi min dzalik. Mungkin seperti itu yang saya bisa jawab, Ustaz. Bagus sekali, alhamdulillah. Mudah-mudahan bermanfaat bagi pemirsa Aja TV dan bagi kita di studio. Pemirsa Aja TV, kami masih butuh pertanyaan dari WA, dari SMS. Silakan saja, waktu masih ada sedikit lagi. Ini pertanyaan dari saya untuk Ustadz Abu Abdurrahman. Kalau kita sudah masuk tahun baru, apa yang seharusnya kita lakukan nanti, Ustadz? Ya, alhamdulillah. Ini seperti kita bilang tadi, memang ini suatu momen, Insya Allah 1440 Hijriah bagi kita, khususnya bangsa Aceh ini, bangsa Indonesia dan umat Islam sedunia, inilah suatu awal kebangkitan yang lebih baik lagi, khususnya bagi anak-anak muda ini. Seperti kita tahu, kalau dari segi kurun, orang tua itu adalah masa lalu, atau yang kemarin kata masa lalu, yang sekarang adalah kenyataan, maka yang ke depan ini adalah harapan. Maka begini, kita usulkan bagi anak muda sekarang ini, juga bagi anak-anak sekarang ini, untuk bisa ke depan sebagai dia penerus generasi ini. Dan kami mengajak juga pemerintah dan lain-lainnya untuk bagaimana membangun sebanyak lagi sekolah-sekolah yang bisa bernuansa Islami ini. Jadi bagaimana kita menyikapi ini ke depan ini? Kalau sekarang ini katakanlah kita mungkin sholat sunat 2 rakaat, insya Allah ke depan kita tambahlah mungkin bahasa lebih vulgar gitu, Ustaz. Ya, kita tambah 2 rakaat lagi. Kalau sebelumnya kita selama ini hanya laksanakan sholat mungkin sendiri-sendiri di rumah, maka satu perintah dari baginda Nabi SAW adalah kita mari sholat kita berjamaah di masjid di awal waktu, di mana azan diazankan. Ini saya pikir satu gerakan yang paling besar. Dan juga sekarang ini ada satu gerakan jamaah subuh berjamaah, ada gerakan pemuda subuh, ada pejuang subuh. Nah, mari kita semua kita gerakkan ini supaya kita dari sebelumnya sholat sendiri kita sholat berjamaah. Begitu juga kalau sebelumnya mungkin kita jarang-jarang baca Quran, mari kita istiqamahkan baca Quran mungkin 1 hari 1 lembar. Dan kalau sebelumnya mungkin ya kita berinfak sedikit mungkin kita bisa banyak lagi. Karena juga berinfak inilah satu hal yang penting dalam Islam. Kita tahu perintah Allah kepada kita ini, liyunfik du sa'ati min sa'ati. Hendaklah kamu berinfak orang dalam susah dan keadaan senang. Nah, ini juga satu proses dalam rangka kebangkitan Islam. Secara umum bisa kita katakan bahwa hanya dengan mengikuti metode hijriah inilah yang notabene adalah yang baginda Nabi Muhammad SAW buat ke depan, maka bangsa ini bisa maju. Tidak ada cara lain, nggak ada sistem lain, tidak ada satu pemikiran lain, tidak ada satu konsep lain. Bagaimana umat Islam ini bisa maju? Hanya dengan mengikuti baginda Nabi SAW. Kalau dikatakan ini masa lalu, bahwa ini dulu, dan itu di padang pasir, ini saya pikir terlalu naif. Seperti kita ketahui, budaya manusia dulu juga lebih tinggi. Kapal aja masa Nuh sudah bisa dibuat, pertanian masa Nuh sudah hebat. Nah, sekarang bangsa baginda Nabi SAW, dari segi moral, orang juga sangat jahat pada masa itu. Saya katakan secara vulgar mereka sangat jahat. Kalau sekarang ini orang jahatnya segini, mungkin zaman dulu jahatnya mungkin lebih parah lagi. Tetapi Nabi baginda Muhammad SAW bisa merubah ini semua dengan hijrah. Nah, jadi apa yang mau kita tekankan adalah hanya dengan satu konsep Nabi lah bangsa ini akan maju. Enggak kisah dulu, enggak kisah sekarang, enggak kisah yang akan datang. Dan Nabi adalah sebagai seorang pembaharu dalam hijrah ini, sebagai motivator, sebagai konseptor, dan sebagai pelaksana pembangunan bahasanya gitu, Ustaz. Sehingga umat Islam ini dari dulu tidak dikenal jadi dikenal. Jadi dulu margin, sekarang ini jadi satu bangsa yang meluas. Dan sebenarnya hal-hal seperti ini orang-orang di luar Islam pun lebih memahami.
Seperti kita ketahui banyak komentar-komentar sekarang ini ahli-ahli teolog atau ahli-ahli sekolah dari luar mengatakan sebenarnya Islam ini benar, bagus, ini itu. Begitu juga adalah mungkin seperti Ubay bin Kalab, seorang musuh Nabi yang sangat memusuhi Nabi. Tetapi dia mengakui sebenarnya dia lebih meyakini Nabi daripada kita. Apa dikatakan? Kalau seandainya Muhammad ludahku saja, aku akan mati. Begitu yakin daripada Nabi. Tetapi dia tidak mau hijrah, dia tidak mengikuti Nabi. Maka na'udzubillah, Ubay bin Kalab juga dikatakan salah satu orang yang meninggal dalam kemusyrikan. Nah, untuk sekarang ini benar-benarlah kita, khususnya orang muda ini sebagai pengisi pembangunan, bisa betul-betul memanfaatkan momen hijrah ini. Bagaimana dengan kita kembali kepada konsep apa yang pernah konsep terbuat, apa yang pernah satu baginda Nabi Muhammad SAW pernah buat. Ya, dengan begini, insya Allah. Bagus sekali pemirsa JTV yang dirahmati Allah. Tinggal waktu beberapa menit lagi kita ingin mengambil kesimpulan ya. Jadi mungkin kesimpulan pertama sekitar 2 menit dari Ustaz Rahmat, silakan. Hijriah adalah momen yang sangat penting untuk kita, khususnya para pemuda, untuk menjadi pejuang-pejuang Islam. Islam itu telah sempurna, tapi adakah kesempurnaan Islam dalam diri kita? Islam sudah sempurna, tapi perintah Allah, udkhulu fi silmi kafah. Kitanya yang masuk Islam secara kafah. Artinya ajaran Islam harus sempurna dalam kehidupan kita. Dari kapan? Sejak bangun tidur hingga tidur kembali, nampak perbedaan antara kita yang Islam dengan mereka yang kafir atau non-Islam. Bangun tidur orang Islam, apa yang dia baca? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Kalau non-Islam bangun tidur tak baca apa-apa. Ya Ustaz? Ya. Baca-baca. Karena kita orang Islam, untuk menyempurnakan Islam dalam diri kita, ikutilah seluruh sunnah Nabi Muhammad SAW. Itulah namanya Islam yang sempurna. Inilah momennya. Hai sahabat-sahabatku, para pemuda, jangan sibukkan kita dengan dunia. Karena dunia hanya sementara. 60-70 tahun. Meninggal kita dunia. Apa yang kita bawa ke dalam kubur? Pangkat jabatan yang kita kejar-kejar. Gelar yang kita hari-hari kita usahakan untuk dapat gelar setinggi-tingginya. Harta benda. Istri yang cantik. Adakah satu saja yang boleh kita masuk kubur? Meninggal tak mesti tua. Banyak pemuda yang meninggal. Subhanallah. Meninggal tak mesti sakit. Banyak orang sehat meninggal. Maka persiapkanlah diri kita semua di bulan Muharram ini, pada momen hijrah ini. Marilah kita berhijrah semakin dekat kepada Allah, mencintai sunnah Rasulullah SAW, mencintai masjid, menghidupkan sholat berjamaah, menghadiri majelis ilmu, membaca Al-Quran, kalau bisa menghafal Al-Quran, memperbaiki akhlak kita, semakin dekat dengan akhlak yang dicontohkan oleh Nabi SAW, berikhlas dalam setiap amalan kita, dan jadikan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita, nikmat harta, nikmat ilmu, nikmat pangkat, nikmat apapun yang Allah amanahkan kepada kita, sebagai sebab kita mendakwahkan agama Allah, mengajak manusia sebanyak-banyaknya taat kepada Allah, sehingga Allah SWT ridha kepada kita sebagai hambanya yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bagus sekali pemirsa JTV, luar biasa hari ini. Mudah-mudahan berguna betul-betul bagi yang mendengar JTV, dan kami semuanya mengucapkan selamat tahun baru Islam, walaupun dengan 4 hari lagi ya. Tahun 1440 Hijriah. Mudah-mudahan di tahun yang akan datang kita lebih baik lagi, lebih bangkit lagi. Jangan terpuruk seperti sekarang, rupiah 15.000 per dolar Amerika ya. Nanti barang-barang jadi mahal, itu adalah terpuruk gitu ya. Jadi kita harus optimis. Allah pasti menolong kita umat Islam, walaupun orang-orang kafir itu sengaja ingin menghancurkan ekonomi umat Islam. Tapi umat Islam ini tidak akan kelaparan, karena mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling penting di tahun baru ini kita camkan satu surah dari Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin
illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, Allah bersumpah dengan waktu, dengan masa. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan kerugian. Semua kita rugi kecuali 4 orang ya. Yang pertama yang beriman kepada Allah SWT, yang kedua yang melaksanakan amal saleh, dan yang keempat adalah orang-orang yang saling nasihat menasihati demi kebenaran, dan yang saling nasihat menasihati demi kesabaran. Jadi 4 perkara ini harus ada sama kita. Kita harus menjadi orang yang beriman, kita harus menjadi orang yang beramal saleh, kita harus menjadi pendakwah wa tawassaw bil haq, kita harus menjadi ahli hikmah wa tawassaw bis sabr, yang sering menasihati umat dengan hikmahnya, itu ya, untuk umat bersabar. Selain itu kita harus yakin juga bahwa Islam ini agama Allah. Innad dina indallahi Islam ya. Ini agama yang benar kita anun ini, bukan agama yang ragu kita terhadap agama ini. Maka kita berpegang teguh kepada agama ini sambil kita memperbaiki ekonomi, menghijrah kepada yang lebih baik, tinggalkan peradaban-peradaban jahiliyah, tinggalkan ekonomi riba. InsyaAllah kita akan dibantu oleh Allah SWT. Pemirsa, hanya sampai di sini pertemuan kita. Mudah-mudahan berguna semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.